Halo semuanya, balik lagi sama gua Septian dari Altar Seni. Nah, kali ini gua akan tetap nih ya, seperti biasa gua ngebahas-bahas musik lagi ya, seputar permusikan tanah air, bahkan di seluruh apa antero jagat, asik antero jagat, seluruh dunia. Nah, kali ini gua sedikit beda nih, gua akan ngebahas tentang seorang musisi bukan lokal nih, dari luar negeri ya, tepatnya dari Inggris, British gitu ya. Nah, gue akan ngebahas seorang musisi yang bernama Morrissey. Mungkin kalau untuk kalian yang nggak ngikutin scene independen ya, scene indie, mungkin agak sedikit asing dengan yang namanya Morrissey gitu. Kalian mungkin lebih familiar dengan Rolling Stones, Beatles, atau musisi yang lainnya yang cukup terkenal di Inggris ya pada saat itu ya, era-era dari 60-an sampai 80-an lah. Ya kayak The Purple gitu ya. Nah, kalau untuk scene indie ini sendiri, sebetulnya di Inggris itu cukup banyak ya musisi-musisi yang terkenal gitu. Cuman ya itu tadi, namanya scene indie nggak semua orang bisa tahu juga gitu, kayak kayak Morrissey, Bowie juga jarang orang yang cukup sering denger lah, familiar gitu, karena di radio juga diputernya juga nggak terlalu signifikan ya, kayak nggak terlalu sering juga di radio-radio zaman dulu tuh si lagunya Morrissey atau kayak Bowie gitu diputer, bahkan lebih sering kayak The Beatles atau Rolling Stones yang diputer gitu ya. Ya era-era glam rock juga sih, kayak misalnya GNR gitu kan, pasti ya dengan reed gitarnya yang tung neno, ya itu pasti udah terkenal banget gitu, banyak banget ya di kalangan anak muda ya, mau indie maupun mainstream, mereka pasti ya sedikit banyak tahu lah lagu itu. Tapi kalau untuk independen, sedikit orang yang tahu gitu. Jadi ke misalnya Morrissey ini akan kita bahas ya. Oke, gitu aja pembukaannya ya, nggak usah terlalu berbelit-belit. Langsung aja gue akan bahas tentang Morrissey nih. Nah, buat kalian yang udah tahu Morrissey, Morrissey itu adalah seorang solois ya. Pada akhirnya dia jadi seorang solois gitu, yang awalnya di formatnya band gitu kan. Awalnya itu ada band namanya The Smiths. Itu dibuat di Inggris, di Manchester. Jadi ada 4 orang jenius nih di dalam bidang musik gitu. Yang pertama ada Johnny Marr, dan juga ada Morrissey, ada Andy Rourke, dan juga satu lagi drummernya namanya Mike Joyce. Nah, 4 orang ini akhirnya sepakat untuk membentuk band, yang awalnya itu pertemuan antara Johnny Marr dan Morrissey-nya dulu, akhirnya ngundang 2 orang yang lain lagi nih, si basis sama drummer, si Andy Rourke sama John Densmore lagi. Itu mah The Doors, apa, Mike Joyce. Nah, akhirnya mereka terbentuk di 1982, dan akhirnya mereka uh, membuat album ya dari tahun 1982 sampai 1987. Jadi mereka 5 tahun gitu aktif itu, si The Smiths itu yang ada Morrissey-nya ini. Nah, mereka banyak banget fansnya ya, untuk scene-nya mereka pribadi, tentunya untuk scene indie-nya mereka gitu. Dari lagu-lagu yang mereka ciptakan kayak Heaven Knows I'm Miserable Now, itu booming juga ya. Terus kayak The Charming Man apa sih? Ya, The Charmless Man ya. Gua agak sedikit lupa juga tuh ya lagu yang itu. Pokoknya Reed Bass-nya familiar juga gitu di telinga gua, sering gua denger. Dan ada lagu dari Light That Never Goes Out yang di album The Queen Is Dead tuh, itu favorit gue banget albumnya, karena menurut gue bagus banget tuh albumnya. Jadi komposisi lirik sama musiknya itu nggak lebay gitu, jadi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Dan ada album Headmaster Ritual tuh, selaku vinyl yang pertama kali gue beli juga tuh, vinyl The Smith, dari album Meat Is Murder ya, tahun 1985 tuh vinyl pertama yang gue beli di 2016. Nah, akhirnya si Morrissey ini cabut dari The Smith karena katanya sih ada perselisihan dengan si Johnny Marr gitu, ada ketidakcocokan lah, akhirnya berantem tuh berdua tuh. Cuman yang 2 lagi nih personilnya, si Andy Rourke-nya ini sama si Mike Joyce, mereka nggak tahu menau ya. Pada akhirnya si Morrissey sama Johnny Marr itu apa namanya, selek gitu kan, berantem, dan akhirnya Morrissey keluar dari The Smith dan akhirnya solo karir.
Dan banyak juga musisi yang bilang dengan keluarnya si Morrissey ini suatu anugerah juga gitu ya. Secara kalau misalnya dia nggak keluar dari The Smith, nggak mungkin ada album kayak Vauxhall and I, dan kayak singlenya dia tuh yang cukup booming juga tuh, Sweathead ya kan, di album Five Ahead yang 1988 itu nggak ada gitu. Jadi dengan berseterunya dua orang jenius itu, si Morrissey sama Johnny Marr itu banyak memberikan apa ya, kayak anugerah gitu buat para musisi gitu kan. Jadi mereka eh, merasakan musikalitas dari Morrissey itu berkembang gitu, dari yang awalnya dari band akhirnya ke solo karir gitu, jadi seorang solois gitu. Dan si Morrissey juga kan dari eranya The Smiths ke solo karirnya dia tuh beda banget musiknya gitu, terlebih di tahun 2004 ke atas gitu. Dia kan si Morrissey pada akhirnya pindah ke Amerika gitu, dan gaya musiknya juga berubah gitu kan, dari yang awalnya gitarisnya Johnny Marr sampai yang gitaris barunya ini gue lupa namanya. Beda orang beda rasa gitu, kayak misalnya orang bikin sambal aja gitu, beda tangan beda rasa gitu. Dan si Morrissey juga begitu ya, sejauh yang gue lihat juga. Dan pada akhirnya di album-album solonya itu ya, kalau menurut gue pribadi, tanpa mengkesampingkan dari sosok band The Smith-nya itu sendiri, di album solonya Morrissey menurut gue, si Morrissey namanya solois ya, yang awalnya kan band gitu. Jadi kalau band kan 4 orang dikumpulin jadi satu gitu kan, nggak, jadi lebih lebih terbatas lah gitu, kayak preferensinya apa ya, kayak terbatas lah itunya apa namanya, daya mereka untuk berimajinasi dan berekspresi itu terbatas karena harus bersinggungan dengan 4 orang yang lain gitu kan. Jadi terkesan lebih inilah apa namanya, nggak bebas kalau misalnya masih dalam band gitu, dibanding dia solo pas jadi solo karir. Ya akhirnya di era dia solo karir, si Morrissey juga pada akhirnya lebih lebih menurut gue sih lebih berkembang gitu dari segi musikalitas gitu kan. Secara dia yang nulis lirik, dia yang ngasih tema segala macem, preferensi lirik, dan ya bunyi-bunyian gitar sedikit banyak Morrissey walaupun dia nggak main instrumen juga pasti ikut bantu ya. Pokoknya yang menentukan suatu album itu mau arahnya mau gimana ya, tetap si penyanyi solonya itu gitu kan. Itu bedanya dari band sama solo sih. Dan pada akhirnya ya gue pribadi suka gitu sama album solonya Morrissey gitu, dengan sarkasmenya dia, lirik-lirik yang bagus gitu kan, yang dengan kata-kata yang sebenarnya jarang banget orang kepikiran. Dan segala macam filosofinya si Morrissey dalam bermusik itu menurut gue sih unik banget dan keren banget gitu, nggak kayak musik-musik yang lain gitu. Jadi si Morrissey itu sendiri punya uniquenessnya sendiri gitu, kayak sisi uniknya pribadinya dia sendiri gitu. Nah, gue udah nyiapin satu plat ini dari album Vauxhall and I, dan menurut gue ini album yang bagus banget gitu. Walaupun gue pribadi hanya suka dari beberapa lagu dari album Vauxhall and I ini, cuman menurut gue dan menurut kebanyakan orang juga, Vauxhall and I adalah album Morrissey yang paling ngena banget ya. Jadi puncak musikalitasnya si Morrissey untuk solo karir tuh di album Vauxhall and I. Kalau misalnya tadi di band kan The Smith tuh puncak dari musikalitas The Smith itu di album Queen Is Dead. Tapi kalau di solo karirnya Morrissey, banyak orang yang bilang album ini lah yang paling seksi gitu dibanding album yang ya kayak Your Arsenal, Five Ahead gitu. Banyak lagu yang gak penting juga kalau menurut gue pribadi di album pertama gitu, tanpa disokong dengan single Sweathead-nya itu nggak akan jadi apa-apa kalau menurut gue album pertamanya itu. Nah, ini gue udah siapin platnya. Ini Vauxhall and I. Jadi ini di rilis tahun 94 ya, 1994 album ini. Ini gue dapet ya ini bukan first press ya, ini udah reissue berapa kali ini album. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue punya albumnya. Ini dari tahun 94. Dan ini tipe yang gatefold gini ya, gatefold. Dia bisa dibuka kayak gini, dan di dalamnya kayak si Morrissey-nya bersandar di rel kereta gitu. Gue nggak tahu juga kayak apa yang dipikirin seorang Morrissey pada saat itu dia berbaring di ini rel ya, kayak rel kereta gitu ya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya dengan segala
imajinasinya dia bebas ngelakuin apa aja, dia tiduran di rel kereta buat jadi cover di Get Out-nya ini di tengah. Nah, di album ini ada 11 lagu ya. Jadi di set pertama itu 5 lagu, set kedua 6 lagu. Nah, ini gue akan tunjukin lagu-lagu favorit gue dari album ini. Track pertama udah pasti Now My Heart Is Full sih, udah ngebangun memperkenalkan album ini banget. Jadi lagu pertama tuh paling vital gitu, kayak first impression aja dari sebuah album gitu. Billy Bird juga bagus. Terus yang di lagu track kelima ini The More You Ignore Me The Closer I Get nih, favorit gue banget lagunya, enak banget nih. Nanti bakal gue puter ya, yang lagu The More You Ignore Me The Closer I Get gue akan puterin karena ini favorit gue banget di album ini. Terus di set kedua gue suka I'm Hated For Loving, kayak si Morrissey itu bercerita kayak ya cinta itu apa sih gitu kan, lo ngaku cinta segala macam tapi lo nggak ngerti cinta itu apa gitu. Akhirnya dia ngerasa jijik juga dengan orang yang seperti itu. Mungkin begitu juga si Morrissey nerjemahin dari liriknya itu ya. Lazy Sunbather sama Used to Be a Sweet Boy itu kayak kasih sayang seorang orang tua ke anak ya. Jadi si Morrissey juga nyinggung masalah kasih sayang di keluarga juga gitu di album ini. Oke, ini pokoknya si covernya depannya ya gambar Morrissey pada saat tahun 94 ya kayak gini ya, dengan khasnya dia tuh kerah bajunya dibuka. Ini lagi nggak pakai kalung sih, biasanya dia pakai kalung salib ya. Ini fakta unik juga dari seorang Morrissey gitu. Morrissey seorang yang cukup taat beragama gitu ya. Banyak yang bilang kayak buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu, karena si ibunya Morrissey juga seorang yang taat agama. Si Morrissey juga berasal dari keluarga yang cukup taat dengan agama gitu, dengan kepercayaan mereka yang Katolik ya, yang Kristen Katolik gitu. Morrissey juga sering kalau manggung tuh pakai kalung salib yang gede gitu kan, dengan kerah baju yang dibuka gitu, ala-ala Elvis gitu lah ya. Sering banget dia pakai kalung itu. Dan sebetulnya sih orang tua dari Morrissey itu bukan keluarga musik ya. Si ibunya juga pernah gue baca di salah satu web gitu, dijelasin bahwa ibunya Morrissey juga cuman seorang pustakawan gitu, kayak penjaga perpustakaan. Ayahnya pun begitu, nggak kayak seorang penulis biasa gitu, dan jaga-jaga di nggak jauh dari dunia perpustakaan gitu lah. Jadi jauh dari dunia musik, dan nggak ngerti juga si Morrissey bisa sampai sedalam itu memahami soal musik gitu, dan pada akhirnya jadi musisi yang cukup berpengaruh sampai sekarang gitu. Ya itu ya, kita nggak ada yang tahu masa depan seorang seperti gimana ya, misteri juga sih. Oke, langsung aja gue puterin. Oh ya, satu lagi nih label dari albumnya itu Parlophone ya. Dia terkenal banget buat ngorbitin musisi-musisi dari Inggris gitu ya. Oke, langsung aja gue puterin lagu Morrissey, The More You Ignore Me The Closer I Get. Ini gue langsung puter dari Spotify aja ya, karena ada juga di lagu ini buat sampel contoh aja. Oke. More. Closer I guess you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I guess you're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you care or do not.
gitarnya. Itu tadi lagu Morrissey, The More You Ignore Me, The Closer I Get. Judulnya cukup panjang. Dan unik juga sih lagu ini, banyak juga yang pada akhirnya kayak berspekulasi gitu untuk mengartikan lirik dari lagu ini gitu, karena banyak macam orang yang menafsirkan gitu. Dan ada yang bilang lagu ini tentang kegagalan cinta seorang Morrissey, dan ada juga yang bilang ini lagu ditujukan untuk si Johnny Marr gitu kan, si gitarisnya The Smith yang berseteru mereka berdua gitu. Dan sarkasm seorang Morrissey gitu ya, seorang Morrissey itu cukup dalam banget gitu, dengan dia memandang isu sosial yang ada di lingkungannya dia gitu kan. Dan entah itu secara langsung dialamin atau dialamin oleh pihak yang lain gitu, dia bisa langsung jadi sebuah lagu gitu. Kayak lagu di album Five Ahead, di album pertama itu banyak juga yang bilang sangat mewakilkan bagi kaum yang tertindas gitu, yang orang terbuli, orang yang pokoknya orang-orang yang dipandang sebelah mata lah gitu. Dengan adanya Morrissey, mereka nganggapnya Morrissey itu sebagai seorang pahlawan mereka gitu. Dan di lirik lagunya juga kayak misalnya why do you come here, you go to my room gitu to steal my diary gitu. Kayak misalnya Morrissey bisa banget menjelaskan kerisihan dari seorang yang tertindas gitu kan. Kayak buat apa sih lo masuk ke kamar gua, lo bongkar rahasia gua untuk apa gitu. Jadi Morrissey sangat mewakili itu banget gitu. Dan fans dari Morrissey gitu nggak peduli cowok ataupun cewek gitu, tetap semuanya sama gitu, meluk dan nyium Morrissey. Dan kebanyakan yang nyium Morrissey itu justru cowok-cowok gitu kan, karena mungkin karena seorang Morrissey dipandangnya sebagai seorang wanita yang terjebak di dalam tubuh pria tapi bukan gay gitu kan. Morrissey itu nggak gay sebetulnya, tapi nggak ngerti juga ya kenapa dia sampai sekarang nggak menikah gitu kan. Mungkin dia termasuk orang yang unik juga sih ya, dengan gayanya dia di atas panggung yang flamboyan gitu kan, jadi bukan yang mewakili,
Jadi lebih kayak orang tuh mandang Morrissey, ya udah buat gue lu tuh cewek gitu. Dan gue pribadi kok ngeliat dia di panggung ya berasa kayak ngeliat perempuan gitu yang sedang curhat aja gitu. Makanya waktu itu gue liat di YouTube di gignya Morrissey pertama, di album pertama, dia bawain lagu Sweathead gitu kan. Sebelum mulai lagu itu nyanyi, kalau nggak salah itu di tahun 88 di daerah Wolverhampton deh. Itu gig pertamanya si Morrissey, ada di YouTube, coba kalian cek aja. Jadi pas lagu itu sebelum mulai, Morrissey naik panggung udah dilemparin bunga, udah dipeluk-peluk, dicium-ciumin, sampai ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih kayak penghargaan banget kepada seorang Morrissey gitu. Karena tadi itu, jadi si Morrissey dianggap sebagai perwakilan superhero dari orang-orang yang tertindas itu tadi gitu. Jadi nggak heran orang-orang yang dibilang kayak tertindas dan nggak dianggap gitu, mereka sangat care banget sama Morrissey gitu. Nah, gue akan muterin satu lagu lagi dari Morrissey di album yang tahun 1997, di album Maladjusted. Ada satu lagu yang judulnya Alma Mater, ini favorit gue juga, dan saat ini lagi sering gue puter juga gitu karena gue lagi suka lagi dengan lagu ini, si Alma Mater ini. Jadi sekilas tentang lagu Alma Mater ini, Morrissey sendiri dia sangat mengecam dengan pendidikan yang ada di Inggris ya pada saat itu ya. Kayak sekolah itu kayak seakan-akan menjadi penjara dalam tanda kutip buat siswa-siswanya gitu, karena kepintaran seorang itu nggak terbatas dengan nilai lo bagus apa enggak gitu kan. Dengan setiap orang punya, mungkin dia rendah di dalam satu aspek tapi dia tinggi di dalam aspek yang lain gitu. Jadi terutama untuk seni ya, dan Morrissey juga mandang sekolah itu penjara bagi orang-orang yang mau berimajinasi dan mau berpikir bebas, yang notabene banyak seorang seniman gitu. Dan pada akhirnya si Morrissey juga menciptakan lagu ini gitu, dan memang di liriknya jelas banget, nggak kayak di lagu yang lain lebih kayak tersirat. Ini benar-benar tertulis tersurat gitu, kayak misalnya dia tetap nggak akan melupakan alma maternya dia gitu. Dia pernah ngerasain sekolah segala macem, cuman ya balik lagi, sekolah itu nggak seperti yang dia harapkan gitu, pokoknya intinya kayak gitu. Dan tentang pendidikan ini si Morrissey juga nggak cuma di era dia solois doang gitu. Di pas zaman dia masih di The Smith juga dia pernah nyiptain lagu namanya The Headmaster Ritual gitu kan. Ya tentang sekolah-sekolah gitulah, dia ngerasa terkekang di dalam sekolah dan segala bentuk keresahannya dia di sekolah gitu. Ini juga akan gue puterin lagunya, judulnya Alma Mater. Play. Enak. Drumnya enak sih. So the choice I have made, pilihannya dia sama Morrissey. Terasa aneh gitu menurut orang, pilihan menurut Morrissey, pilihan dia itu terasa aneh di mata orang banyak gitu. Ini jalan gue, ini jalan yang gue pilih gitu. Kalian bisa aja ngejudge gue, tapi ya semua itu balik ke gue karena gue yang ngejalanin hidup gue, kata Morrissey. Keren banget sih. Dari gaya penulisan lirik seorang Morrissey itu unik banget. Bahkan sampai sekarang gue belum nemuin sampai saat ini orang yang bisa nulis lirik bisa sedalam Morrissey. Somewhere mind, body and soul in
ini lah di lagu ini liriknya nggak terlalu padat kayak lirik-lirik lagu Morrissey di lagu-lagu yang lain pada umumnya gitu. Biasanya liriknya dia tuh storytelling, bercerita dan panjang gitu kan. Yang biasanya lagu tuh lirik terus ref, ini benar-benar sampai bisa lirik ref, ref gitu. Jadi dia cerita benar-benar kayak orang cerita gitu, dia nyanyinya gitu. Di lagu ini gampang dihafal liriknya, cuman kayak dibolak-balik aja liriknya. Dan ada beberapa kata yang diganti. Yang tadi to wreck diganti dengan to ruin. Sisanya ref, melodi, ref, menutup. To someone, somewhere, oh yeah. All my matters in mind, body and soul bother me. To someone, somewhere, oh yeah. All my matters in mind, body and soul bother me. Bingung juga ya kalau misalnya kita harus tentuin Morrissey itu arah musiknya mau kemana gitu, karena bener-bener kayak ini tuh dia bisa nyebar ke sini, ada jazznya, ada popnya, kadang dia main upbeat juga, main beat yang cepet-cepet, kadang juga dia bikin lagu tuh kayak ya udah slow banget gitu, lebih cenderung kayak bossa nova yang lebih kayak apa ya, pokoknya lebih tempo lambat banget ya, kayak lagu-lagu pengantar tidur gitu. Banyak juga sih yang Morrissey tuh naruh lagu yang aneh di albumnya dia gitu. Biasanya sih di side B-nya dia tuh banyak yang aneh juga di setiap album. Oke, itu tadi gua puterin lagu judulnya Alma Mater dari Morrissey, dan menurut gue itu lagu yang apa ya, mewakili kalian yang masih sekolah gitu ya. Mungkin sebetulnya lagu ini nggak ngajarin buat kalian berontak apa segala macem gitu, cuman ya balik lagi ya, kita nggak bisa nelan mentah-mentah apa yang telah kita terima gitu di sekolah apa segala macem gitu, karena balik lagi, pinter itu nggak jadi jaminan kalian bisa berkembang gitu. Intinya dari dalam diri kalian sendiri, menggunakan si ilmu yang telah kalian dapat di sekolah itu dengan baik dan bisa menunjang kreativitas kalian buat kedepannya buat lebih baik gitu. Jadi intinya sekolah tetap perlu dan ilmu itu penting banget gitu. Tapi kalau misalnya ilmu itu nggak kalian kembangkan juga nggak akan bisa jadi apa-apa gitu di kemudian hari. Cuman ya udah, cuman kalian dapet telan udah gitu, dipendem sampai kalian nanti meninggal atau gimana gitu. Pokoknya gitu ya. Udah, itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya minta maaf. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk lanjutan channel ini gitu. Dan gue akan terus upload video selama gue mampu tentang musik-musik Indonesia dan juga musik luar negeri. So, sampai ketemu di video selanjutnya.